Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rianto dari jurusan Ekonomi Syariah Ekosbit. Pada video kali ini, kita akan membahas 4 komponen. Yang pertama, cara buka rekening saham. Yang kedua, perbedaan investasi saham dan trading saham. Yang ketiga, obligasi dan reksadana. Dan yang keempat, investasi ilegal. Bingung mau investasi saham? Ini cara buka rekening saham. Ada 4 langkah untuk membuka rekening saham. Yang pertama, menyiapkan dokumen pribadi. Jika ingin membuka rekening saham, ada beberapa dokumen pribadi yang perlu disiapkan, seperti kartu identitas berupa fotokopi KTP untuk warga negara Indonesia dan paspor untuk warga negara asing. Dan jangan lupa NPWP, nomor peserta wajib pajak. Langkah yang kedua yakni memilih sekuritas. Perlu diketahui, membuka rekening saham bukan di Bursa Efek Indonesia, tetapi di perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Langkah yang ketiga, mengisi formulir perusahaan sekuritas. Formulir pembukaan rekening saham ada 2 jenis, yaitu rekening efek untuk transaksi jual dan transaksi beli efek yang dibayar atau diterima secara tunai pada waktu jatuh tempo. Nah, pembukaan rekening saham saat ini semakin mudah dilakukan. Selain mendatangi perusahaan sekuritas, formulir pembukaan rekening bisa diunduh melalui situs perusahaan tersebut. Yang keempat, yakni menyetor deposit awal. Masing-masing perusahaan sekuritas menetapkan besaran setoran awal minimum yang berbeda-beda. Ada yang dari 1 juta, 3 juta, hingga 10 juta. Bahkan ada yang mematok setoran awal yang paling murah, yakni cuma Rp100.000. Pembahasan yang kedua yakni perbedaan investasi saham dan trading saham. Pokok perbedaan mereka adalah jangka waktunya. Investasi fokusnya adalah jangka panjang, sedangkan trading adalah jangka pendek. Investasi saham dilakukan oleh investor dan trading saham dilakukan oleh trader. Strategi investasi dan trading saham. Karena fokusnya untuk jangka waktu yang lama, umumnya investor membeli saham emiten yang kondisinya sehat dan kinerjanya baik, serta fundamental yang kuat. Sedangkan menjadi trader, kita harus mampu melihat sentimen dan situasi pasar saham. Seorang trader tidak akan membeli atau masuk pasar saham tersebut sebelum situasinya normal. Penjelasan yang selanjutnya yakni mengenai obligasi dan reksadana. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang, atau juga surat utang yang bisa dibeli. Reksadana adalah wadah atau pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpul investor untuk berinvestasi dalam instrumen investor yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai investasi bodong. Nah, semakin banyak investasi bodong, maka kita harus mengetahui ciri-ciri investasi bodong itu seperti apa supaya tidak tertipu. Yang pertama, badan yang menanggungnya tidak jelas. Yang kedua, jenis investasinya sangat aman. Biasanya para penipu yang berkedok investasi bodong memberikan jaminan sangat tinggi pada para pelanggannya. Bahkan mereka bisa memastikan return atau hasil investasi yang akan diperoleh. Yang ketiga, hasil yang ditawarkan sangat menggiurkan. Itulah beberapa ciri investasi bodong.